يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم صل ربي. Roma. Hal ini terjadi sebelum Islam datang. Bangsa Yahudi melakukan kerusakan yang pertama setelah ayat tersebut turun. Kemudian disusul dengan penghancuran yang menimpa mereka tanpa menunggu waktu yang lama. Kehancuran oleh bangsa Yahudi yang pertama kali merupakan perjuangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran. Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran kali yang pertama. Kamu tidak menyangka bahwa mereka akan keluar dan mereka pun yakin bahwa benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari siksaan Allah. Maka Allah mendatangkan kepada mereka hukuman dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Dan Allah mencampakkan ketakutan ke dalam hati mereka. Mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang yang beriman. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan. Al-Quran Surah Al-Hasyr ayat 2. Pengusiran dan kehancuran bangsa Yahudi yang pertama kali
mengakibatkan koloni-koloni mereka tersebar ke penjuru negeri. Janji kedua Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Yahudi. Tak bisa dibantah bahwa kesombongan dan kerusakan yang lebih besar lagi kembali diulangi bangsa Yahudi. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Kemudian kami berikan giliran padamu untuk mengalahkan mereka kembali, dan kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak keturunan, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 6. Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada Yahudi untuk mengalahkan orang-orang yang pernah mengusirnya, yaitu orang-orang yang pernah mengusir dan mengejar Yahudi keluar masuk negeri. Bangsa Yahudi berhasil membalas sakit hatinya dengan menduduki kembali negeri-negeri Syam dan Palestina. Yahudi juga mengalahkan pengaruh kaum muslimin di wilayah tersebut. Maha benar Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menunjukkan janji kedua kepada Yahudi setelah kehancuran yang pertama kalinya. Hal ini terbukti dengan melimpahnya ekonomi maupun politik terhadap bangsa Yahudi Israel. Imigran Yahudi mengalir deras dari segala penjuru negeri ke bumi Palestina tanpa bisa dicegah kaum muslimin. Kekuatan ekonomi dan militer barat hampir seluruhnya berdiri di belakang Yahudi. Karenanya, kesombongan Yahudi pun meningkat hingga saat ini. Sejarah mencatatkan lembaran hitam kaum muslimin akibat ulah bangsa Yahudi. Janji ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kehancuran Yahudi. Derita masyarakat Palestina akan penjajahan Israel membuat sedih umat Islam di seluruh penjuru negeri. Kekejian yang dilakukan Israel sesungguhnya hanya akan mempercepat datangnya siksaan dan hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua, kami datangkan orang-orang lain untuk menyeramkan muka-muka kamu dan mereka masuk ke dalam masjid. Sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama, dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 7. Dari ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memastikan akan lenyapnya bangsa Yahudi dari muka bumi. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberitahu kepada kaum muslimin akan memasuki kembali Masjidil Aqsa. Hal ini sebagaimana di masa pemerintahan Umar bin Khattab yang menaklukkan bumi Palestina. Dalam kitab Taurat, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memutuskan bahwa Bani Israel akan memasuki bumi yang diberkati, yaitu Palestina. Bahkan di sana, mereka akan mendirikan pemerintahan. Tetapi kemudian, mereka membuat kerusakan besar sehingga menyebabkan Allah menghukum mereka dengan cara mengirim hamba-hambanya yang tangguh. Setelah kerajaan mereka binasa, mereka diusir dan dicerai-beraikan. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu. Dan janganlah kamu lari ke belakang karena takut kepada musuh, maka kamu menjadi orang-orang yang merugi. Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 21. Sahabat beriman, kita ketahui bahwa kaum muslimin all
سؤالي قول لي ازاي كده عشق عيوننا حد يموت شايفاه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat siang waktu Gaza. Ya Allah, kalian lihat gak lubang di belakang saya ini? Ini bukan meteor jatuh teman-teman. Di sini tadinya ada satu rumah dan di situ ada rumah lain hancur lebur. Tadi malam jam 12.30 dini hari, Kamis 14 November 2019, dua rumah keluarga Abu Malhus di Gaza dihantam 4 roket pesawat tempur Israel dan mereka sedang tertidur lelap. 8 penghuni rumah syahid, gugur seketika, dan 5 lainnya mengalami luka parah. Dan ajaibnya, Masya Allah ya, salah seorang bayi usia 6 bulan selamat dari serangan tersebut. Kita lihat rumah yang tadinya mereka tinggali tidak tersisa dan menjadi sebuah lubang kedalamannya kurang lebih 12 meter. Dan ternyata memang mereka ini adalah keluarga teroris seperti yang disampaikan oleh Amerika dan Israel. Ya, saya mau kasih lihat buktinya. Bukti bahwa mereka adalah keluarga teroris. Nah, lihat. Ini adalah senjata yang mereka gunakan dalam menteror dunia. Lihat, inilah senjata yang mereka gunakan untuk menteror Israel. Ini senjata mereka, para teroris itu. Ini senjata mereka. Nah, ini lihat, inilah seragam mereka, seragam militer mereka, seragam para teroris ini yang dibantai tadi malam. La haula wala quwwata illa billah. 4 bocah meninggal seketika dan 2 wanita juga meninggal dalam serangan tersebut. Ayam yang tak berdosa ini juga ikut menjadi korban, teman-teman. Ini pakaian militer para teroris tersebut. Lihat teman-teman, di sini 2 roket mendarat dan di situ 2 roket lainnya. Saya ingin mengirimkan pesan ke teman-teman, para tokoh Indonesia, para selebgram, para aktivis media sosial. Tadi malam 4 roket pesawat tempur Israel menghantam rumah keluarga Abu Malhus. Di belakang saya ini, 8 penghuni rumah meninggal seketika, 5 terluka. 1 diantaranya yang selamat adalah salah seorang bayi berusia 6 bulan yang sekarang sedang dirawat di rumah sakit. Dalam 3 hari terakhir, sudah 34 warga Gaza dibunuh secara brutal, secara keji oleh Israel. 110 terluka. Dan dunia masih bungkam. Media-media bungkam. Televisi nasional hanya memberitakan seadanya. Maka dari itu saya ingin mengajak teman-teman para aktivis media sosial, para selebgram, para tokoh, para artis. Mari manfaatkan nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian. Jumlah follower kalian, jumlah subscriber kalian. Untuk membantu membuka mata dunia. Memperlihatkan dunia bahwa saudara-saudara kita di Palestina masih terjajah dan dibantai hingga detik ini. Warga Gaza tidak punya dana untuk membayar kalian. Minta agar di-endorse kehidupan mereka. Agar ditampilkan penderitaan mereka. Mereka tidak punya uang. Ya, mereka tidak punya uang untuk endorse. Yang mereka punya adalah ikatan persaudaraan, ikatan kemanusiaan, ikatan cinta dan kasih sayang. Mari bantu sebarkan fakta ini. Jangan mau bungkam, jangan berusaha diam. Nggak dipungkiri bahwa tugas kami, vlogger di Gaza, jurnalis di Gaza, memiliki risiko sangat besar, bahaya yang tidak sederhana. Tapi biarlah kami yang tanggung itu semua. Kami yang tanggung risikonya, kami yang tanggung bahayanya. Yang penting dunia bisa melihat fakta sesungguhnya yang terjadi di Gaza. Tugas kalian sederhana. Tugas kalian tidak seberbahaya kita. Tugas kalian tidak seberat kita. Cukup sebarkan semua video yang kami berikan kepada kalian sebagai bentuk kepedulian kita, tanggung jawab kita terhadap mereka di Palestina. Jangan biarkan mereka berpikir bahwa kita, warga Indonesia,
juga meninggalkan mereka jauh di belakang. Dari jalur Gaza, Muhammad Hussein. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.